Islam itu dari segi apapun diatur, Bang. Sebentar, saya tanya lagi. Abang 13 tahun sudah belajar tentang Islam. Belum mengetahui itu? Karena tidak dijelaskan, Bang, dalam agama Islam. Saya kasih contoh, apa lagi yang tidak dijelaskan nih? Oh ya, karena abang itu tidak mengerti agama Islam. Kan itu sholat yang ditentukan. Nah, menjadi pertanyaannya, kenapa misalnya Anda tidak sholat jam 10 pagi kalau begitu? Kenapa harus jam 5? Kenapa harus subuh? Kan tadi abang sudah ngomong di awal ya, Islam itu dari segi apapun diatur, Bang. Semuanya ada aturannya. Nah, untuk yang kewajiban kita, kan abang tadi abang udah belajar kan, katanya udah mendalami Islam. Bohong kalau 13 tahun abang nggak ngerti kenapa itu diatur sedemikian rupa, ya kan? Kalau memang mau melaksanakan sholat pada waktu-waktu tertentu ada, semuanya ada. Cuma nampaknya kita miskomunikasi nih, Bang. Nampaknya kita ada miskomunikasi, Bang. Yang saya maksudkan tuh begini, Bang. Saya mengerti diatur jam 5, kemudian jam 12 seperti tadi. Yang saya tanyakan itu kenapa kok jam segitu? Ada apa di balik peristiwa jam 5? Ada apa di balik peristiwa jam 12? Ada apa di balik peristiwa jam 3? Sebentar, saya tanya lagi. Abang 13 tahun sudah belajar tentang Islam. Belum mengetahui itu? Karena tidak dijelaskan, Bang, dalam agama Islam. Saya kasih contoh, apa lagi yang tidak dijelaskan nih? Oke, saya kasih contoh, Bang, ya. Nih Bang. Saya ketika belajar agama Islam, saya lihat ini, Bang. Lihat ini posisi duduk tasyahud. Ini kakinya satu begini, yang satu begini. Pertanyaan saya ini biar ngapa? Kenapa duduknya harus kayak begini? Coba, apakah ada orang Muslim yang bisa jawab? Banyak, Bang. Jangankan itu. Abang sebenarnya kalau begitu saya tanya, kenapa duduknya harus begini? Coba tanya sama dokter, kenapa kita duduk begitu? Apa manfaatnya kita duduk seperti itu? Kalau abang mau menjelaskan secara loh, semua gerakan sholat itu, Bang, itu sudah diteliti sama medis, mempunyai manfaat dan fungsi masing-masing pada tubuh manusia. Abang kan perlu penjelasan secara fisik dan manfaat. Jadi Islam itu adalah gerakan senam-senam. Sholat itu adalah gerakan kesehatan. Nah, gimana sih? Saya pikir sholat itu adalah hubungan relasi antara seorang Muslim dengan Tuhan. Ternyata sholat itu menurut Anda adalah gerakan kesehatan. Kan nggak nyambung, aja Bang. kita kalau kayak gini. Gimana? Enggak, ini teman-teman. Kan nggak nyambung kan? Jangan bacain komentar, Bang. Ntar dulu, Bang, saya ngeliat komentarnya apa ini kok. Tadi kan saya bilang di awal, Bang. Saya bilang di awal. Saya ini sudah melakukan kajian atau buka komal begini di TikTok begini. Sudah menerima ribuan orang Islam sebagai lawan diskusi saya, teman diskusi saya. Dan kesemuanya tidak ada yang mengerti agama Islam. Kalaupun dia mengerti agama Islam, dia mengiyakan semua perkataan saya. Kenapa harus mengiyakan? Karena dia belajar. Ketika mereka sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, dia datang kemari atau diskusi dengan saya hanya untuk setuju dengan apa yang saya katakan. Muhammad seorang berdosa, dia mengiyakan. Nah kan, nggak mengiyakan kan? Iyalah. Tahu nggak apa sebabnya Anda mengatakan Muhammad tidak berdosa? Tahu. Apa? Pura-pura baca komentar kan? Enggak baca komentar ini, Bang. Mana tahu mereka mau jawabnya. Bantu jawab kan? Gini, Bang.
Seseorang yang mengatakan Muhammad tidak berdosa adalah seseorang yang tidak tahu agama Islam. Oh begitu. Seseorang yang tidak pernah membuka Al-Quran untuk belajar apa artinya. Nah, Anda termasuk orang yang membaca Al-Quran hanya untuk membaca huruf-huruf Arab di dalamnya. Anda harus mengiyakan omongan saya karena itu benar. Ketika Anda buka Quran Bang di bulan puasa, di bulan Ramadan, Anda ambil tunjuk-tunjuk itu kan. Tunjuk-tunjuk itu yang begini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang Anda baca hanyalah huruf-huruf Arab. Makanya Anda tidak pernah tahu di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad berdosa. Abang tahunya di mana? Bisa sebutkan? Di dalam terjemahan. Makanya saya mengajarkan orang Islam untuk membaca terjemahan Al-Quran. Jangan membaca huruf Arabnya, nanti Anda tidak tahu isinya. Anda tidak tahu isinya nanti. Gua habis ngeliat ini, tagihan ini 200 tahun. Abang dari mana Bang asalnya Bang? Dari Lampung kita Bang. Lampung. Lampungnya mana Bang? Bandar Lampung Bang. Bandar Lampung. Waduh, Kan ada orang dekat, ada Bang. kuat. Kalau dari omongannya kayaknya tetangga saya ini Bang. Iya Kak. Saya Abang di mana Bandar Lampungnya? Wai Halim kah? Di Kartini Sukarame kah? Bang. Sukarame, oh Sukarame. Berarti kita tetangga, kita Di mana kita Bang? mana kita ya di mana-mana lah Bang. Wah. Bandar Lampung, Ulun Lapong. Ulun Lampung. Iya Bang. Jadi gini, saya berharap dengan adanya diskusi gini Bang, dengan adanya diskusi lintas iman ini, dengan adanya dialog antara Islam dan Kristen ini, itu semakin orang-orang itu tahu Islam itu apa, Kristen itu apa gitu Pak. Karena selama ini saya lihat banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama ceramah tentang Kristen. Begitu. Bahkan Roma Irama sudah membuat lagu. Apa itu? Katakan tereret, Tuhan itu satu. Tereret. Katakan tereret. Dia Anda tahu kalau gitu kan? Belum aku Bang, belum tahu lagu Roma yang itu. Masa belum tahu lagu itu? Bener. Roma belum Irama. tahu. Mengapa kau Tuhankan manusia? Tereret. Iya, Mengapa? kalau tahu lagu itu tahu aku. Tahu. Janganlah Bang bilang tak tahu. Ya kalau yang sebelumnya aku belum pernah dengar. Dulu Bang ya, dulu apalagi Abang orang Lampung. Zaman-zaman saya masih kecil, dulu itu sering ada layar tancap, tahu kan? Layar tancap. Ya, tahu. Musiknya kan kalau lagi pergantian film. Antara film satu kalau udah habis begitu kan ada film lain. Nah, biasanya lagunya Roma Irama. Pantes Abang ini paham betul tentang Roma Irama ya. Iya, karena kan itu kan hiburan orang-orang desa zaman dulu, Bang. Zaman dulu kan orang-orang desa hiburannya itu. Musiknya Roma Irama gitu kan. Nah, ternyata setelah saya dewasa, setelah saya besar, itu kan zaman saya masih kecil, nggak tahu apa-apa, namanya masih anak-anak kan. Nah, saya pelajari, iya ya, ternyata lagu ini cocok untuk orang Islam, Bang. Makanya orang Islam itu, lagu itu sebenarnya untuk orang Islam. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan Muhammad? Gitu, Pak. Jadi saya bersuara, menyuarakan kepada orang-orang Islam
untuk bertaubat dari menuhankan manusia, dari menuhankan Muhammad, begitu. Betul. Setahu saya ya Bang, setahu saya di Islam nggak ada yang menuhankan Nabi. Bang, coba Tapi ingat-ingat mungkin Bang. pengetahuan saya yang belum sampai Ya, ke karena sana, kan. abang itu tidak mengerti agama Islam. Gini, Mm-mm. waktu Anda taruhlah kumpul-kumpul dengan sesama Muslim, Anda gini nggak? Mm-mm. Ya Rasulullah, ya Muhammadku, dengarlah seruanku, betul nggak? Terus? Oke, ketika Anda berseru-seru ya Rasulullah, Muhammad ada di mana? Di mana ya kira-kira? Belum paham aku Bang. Abang taunya di mana itu? Bukankah Muhammad ada di kuburnya, di makamnya di Madinah? Betul? Iya. Jangan pura-pura baca komentar lagi, Bang. Enggak, aku enggak pura-pura. Memang aku baca Bang. Aku bingung apa yang di orang mau sampaikan ini apa? Gini loh maksudnya. Umat Islam mereka berseru-seru ya Rasulullah. Ketika mereka mengucapkan ya Rasulullah, Rasulullah ada di dalam kubur. Berarti umat Islam berseru-seru kepada orang mati. Makanya lagu Roma Irama itu cocok untuk orang Islam. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Bukankah dia telah meninggal? Gitu. Hai umat Islam. Mengapa kau berseru kepadanya? Aku jawab teman-teman dulu ya. Dia hanya manusia yang sudah meninggal. Gitu. Gimana Bang? Enggak, aku ngeliatin komen. Aku kan baru sekali nih ketemu kayak gini. Kenapa? Ada apa gitu kan? Ya karena kan kalau masalah Islam dan Kristen itu iman sih Bang. Iya, kalau saya setuju Bang. Masalah fikih, masalah apa yang Abang mau kaji sama saya. Kan Abang sudah bilang 13 tahun belajar Islam. Dan juga saya ngelihat komentar seperti ini. Kan apa? Aku kan baru ketahui. Bahkan aku baru ketemu ini yang namanya Edis TV kan. Aku nggak tahu sebelumnya apa dan seperti apa. Tapi untuk teman-temanku yang di sini yang komentar seperti apa seakan kita menjatuhkan Islam atau apa. Memang mungkin aku banyak jawaban yang belum bisa aku jawab tentang Islam pada Anda. Tapi untuk masalah keimanan ataupun aku di sini dikiranya, oh udahlah pansos seperti apa ya. Enggak, aku memang belum tahu sama abang ini siapa kan. Edis TV itu apa aku nggak ngerti. Kan tetangga Bang. Kita sama-sama ulun Lapong Bang. Kenalan dulu kalau udah Lampung. Ulun Lampung. Toleransi kan aman. Iya. Saya nggak begitu dalam Bang belajar. Ibaratnya begitu memahami tentang perbandingan agama. Gini Bang. Tapi sementara iman yang ada yang kita pegang sekarang, pengetahuan apa yang kita punya seperti apa, bebas kok. Di Islam juga semuanya ada. Ada ketoleransian agama, kitab ada 4, imam ada 4, siapapun boleh memilihnya. Baik. Pertama statement Anda itu saya sangat setuju bahwa biarlah Islam mengurusi agama Islamnya. Biarlah Kristen mengurusi kekristenannya. Tetapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang Bang, orang Islam itu sibuk bahas agama Kristen. Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen. Ustadz Adi Hidayat bahas agama Kristen. Ustadz Firanda bahas, banyak ustadz bahas agama Kristen Bang. Nah ketika orang Kristen speak up, berbicara, lalu orang Islam mulai mewek-mewek. Marilah kita jaga persatuan. Janganlah kita mengurusi iman orang lain. Loh gimana sih? Bukankah Anda yang memulai dulu membahas agama kami?
kami sebagai abang kalian, sebagai saudara tua kalian, harusnya kalian itu sungkem. Oh, agama baru kemarin sore sosok ajarin gitu loh, Bang. Islam itu kan agama yang baru datang kemarin sore. Kalau Tapi dibandingkan hal-hal yang sama kayak agama gitu yang nggak Kristen boleh, sudah lebih Bang. dahulu. Bukan hal-hal yang kayak gitu yang nggak boleh. Saya ulangi lagi, abang 13 tahun belajar Islam. Kalau abang bilangnya agama, mau yang agama si A, si agama si B, itu mau kemarin sore ataupun nggak kemarin sore, pasti kan abang belajar juga kan tentang kenabian, imannya Nabi Ibrahim, kan abang belajar juga kan. Saya sudah Nah, belajar jadi, itu semua, Bang. nah Di dalam hal-hal yang Al-Quran, kita bilangnya kalau kita kemarin sore, memang di sejarah dijelaskan Nabi Muhammad datang ke Mekah itu membawa agama baru. Tapi setelah kita kaji kan memang ketentuan-ketentuan, bahkan di kitab abang, kitab apa? Injil, Zabur, Taurat kan? Injil, Taurat. Nah, Injil, Taurat di sana dijelasin tentang kapan kedatangannya Nabi Muhammad. Di sana Nah, dijelaskan itulah sejarahnya, fitnah yang kan? nyata, Bang. Itu Loh, adalah fitnah fitnah yang nyata? yang nyata. Bang, Kok bisa, Bang? Anda tidak pernah gini, Bang. Anda tidak pernah menyentuh Injil, tidak pernah menyentuh Taurat. Lalu Anda bilang di dalam situ dijelaskan tentang Muhammad. Sungguh Anda telah memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Loh, bagaimana Anda katakan sesuatu yang Anda tidak pernah sentuh? Bagaimana Anda komentari sesuatu yang tidak pernah Anda buka? Disinilah saya mendidik orang Islam supaya tidak mengucapkan sesuatu hal yang tidak diketahuinya. Betul. Maka dari itu kan Bang saya bilang, semua bebas berbicara atas pengetahuannya. Kan mungkin saya memang belum pernah sentuh, tapi saya pernah mendengar kata guru, kata siapa. Kan masa kita nggak percaya dengan katanya guru? Kalau memang misalnya yang mereka ajarkan salah atau gimana, ya bisa kita telaah lagi, bisa kita ulang lagi. Nah, makanya saya bilang, Bang, Islam adalah korban daripada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh ulama-ulamanya. Iya, dibilang di dalam Injil dan Taurat ada Muhammad. Kagak ada, Bang. Difitnah lagi. Tanda nubuat kenabian itu adalah berupa daging di belakang punggung. Merah kehitam-hitaman dan berbulu alias tompel. Sejak kapan tanda kenabian berupa tompel, Bang? Nanti orang-orang bertompel semua jadi nabi. Di dalam Taurat dan Injil tanda kenabian bukan berupa tompel. Tanda kenabian itu bernubuat dan bermukjizat. Iya betul, setuju saya kalau yang itu. Iya, tapi tanda kenabian menurut Muhammad bukan bernubuat dan bermukjizat, tapi tompel. Gimana? Oke lah, Bang. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya, Bang ya. Oke, siap Bang. Oke, Aman. terima kasih. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.